Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Di sini saya sebagai JF penyuluh sosial ahli pertama di Dinas Sosial. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis akar masalah menggunakan Fishbone. Dan di sini saya juga merupakan angkatan 2 dari kelompok 2. Tugas jabatan fungsional penyuluh sosial itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Bab 5 Pasal 8. Isinya tugas pokok penyuluh sosial adalah melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial. Berdasarkan Peraturan Menpan RB tadi, saya menemukan beberapa butir tupoksi dari JF penyuluh sosial ahli pertama, dan di sini akan saya paparkan sebanyak 10 dari beberapa butir tadi. Yang pertama, menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disulukan di daerah non-rawan sosial. Tugas yang kedua, menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah non-rawan sosial. Yang ketiga, menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok atau organisasi di daerah non-rawan sosial. Yang keempat, menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non-rawan sosial. Yang kelima, melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas atau massal di daerah non-rawan sosial. Yang keenam, melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok atau organisasi di daerah non-rawan sosial. Yang ketujuh, melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah non-rawan sosial. Yang kedelapan, merencanakan program penyuluhan sosial komunitas atau massal di daerah non-rawan sosial. Yang kesembilan, merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non-rawan sosial. Dan yang terakhir itu pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta. Dan itulah tadi 10 uraian tugas dari JF penyuluh sosial ahli pertama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di nomor 6 2008 Bab 5 Pasal 8 Angka 1 huruf A. Kemudian dari 10 isu tadi, saya mengambil 5 isu berdasarkan topoksi. Yang pertama, belum optimalnya program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disulukan. Yang kedua, belum optimalnya asesmen terhadap kelompok dan lingkungan sosial komunitas di daerah terpencil. Yang ketiga, belum optimalnya asesmen terhadap pengurus penerima bantuan sosial lembaga kesejahteraan sosial anak. Yang keempat, belum optimalnya asesmen pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak terhadap anak dan keluarga calon penerima bantuan sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, belum optimalnya pembahasan dan persiapan rencana penyuluhan sosial. Dari 5 isu tadi, saya menggunakan tapisan isu dengan APKL. Isu yang pertama, belum optimalnya program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disulukan. Itu mendapatkan total nilai APKL sebanyak 15. Kemudian belum optimalnya asesmen terhadap kelompok dan lingkungan sosial komunitas di daerah terpencil, itu mendapatkan total poin 13. Dan yang ketiga, belum optimalnya asesmen terhadap pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak penerima bantuan sosial mendapatkan poin 19. Yang keempat, belum optimalnya asesmen pengurus lembaga kesejahteraan sosial terhadap anak dan keluarga calon penerima bantuan sosial itu mendapatkan poin 18. Dan yang terakhir, yang kelima, belum optimalnya pembahasan dan persiapan rencana penyuluhan sosial itu mendapatkan poin 12. Dari 5 tapisan isu dengan APKL tadi, saya mendapatkan 3 isu yang akan saya lanjutkan di analisis isu dengan USG. Nah, dari 3 isu yang saya ambil ini, yang pertama, belum optimalnya program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disulukan dengan menggunakan USG ini mendapatkan total nilai 12.
Kemudian belum optimalnya asesmen terhadap pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak penerima bantuan sosial itu mendapatkan poin 14. Dan yang terakhir, belum optimalnya asesmen pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak terhadap anak dan keluarga calon penerima bantuan sosial mendapatkan poin 13. Nah, dengan menggunakan analisis isu dengan USG tadi, sehingga ketemulah satu isu yang mendapatkan poin tertinggi dengan nilai poin 14 tadi. Nah, untuk analisis masalah dengan fishbone diagram yang akan saya gunakan itu ada 4, ada man, material, metode, dan mesin. Untuk man, itu kurangnya pemahaman analisis tentang prioritas penerimaan bantuan sosial. Kemudian materialnya belum tersedianya analisis template penunjang. Untuk metodenya belum tersedianya SOP atau alur kerja yang efektif. Mesinnya belum adanya tools digital untuk membantu proses analisis asesmen. Dengan menggunakan fishbone tadi, sehingga masalah utama belum optimalnya asesmen terhadap pengurus penerima bantuan sosial lembaga kesejahteraan sosial anak mendapatkan 4 akar masalah tadi. Sehingga alternatif pemecahan masalah dari 4 akar masalah tadi, yang pertama, kurangnya pemahaman analisis tentang prioritas penerima bantuan sosial. Dengan alternatif pemecahan masalahnya adalah pembuatan modul singkat yang berisi panduan tentang apa itu analisis prioritas, mengapa analisis ini penting, dan langkah sederhananya. Akar masalah yang kedua, belum tersedianya SOP atau alur kerja yang efektif, sehingga alternatif pemecahan masalah itu menyusun SOP analisis prioritas mulai dari analisis identifikasi masalah sampai tersusunnya dokumen analisis prioritas. Akar masalah yang ketiga, belum tersedianya analisis template penunjang, sehingga alternatif pemecahan masalah itu membuat template penunjang seperti wawancara dan kuesioner. Akar masalah yang terakhir itu belum adanya tools digital untuk membantu proses analisis asesmen, sehingga didapatkan alternatif pemecahan masalah dengan melakukan digitalisasi dengan memanfaatkan tools sederhana seperti Google Spreadsheet. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.